Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul dengan Legenda Kiai Abdul Alam sebagai kearifan lokal di Desa Prajan, Camplong, Sampang, Madura. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kiai Abdul Alam Prajan Camplong Sampang adalah sesepuh para ulama Sampang. Beliau dimakamkan di Desa Prajan. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Trunojoyo Sampang. Beliau dilahirkan di Dusun Kerampon, Kewanyar, Bangkalan, putra dari seorang senopati Sumenep yang bernama Kiai Saung Garing Pangrata Bumi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Khotib Kerampon. Kiai Saung Garing sendiri meninggal di Mekah sebelum Kiai Abdul Alam lahir. Ibunya bernama Nyai Tupa, putri dari Nyai Kumala Patapan, putri dari Kiai Zainal Abidin Aji Canda Nakwayar Bangkalan. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren? Seperti apa pentingnya seorang kiai di pondok pesantren? Bagaimana biografi Kiai Abdul Alam? Tujuan untuk mengetahui biografi Kiai Abdul Alam. Untuk mengetahui cerita pengalaman mencari ilmu Kiai Abdul Alam. Manfaat, diharapkan dapat lebih mengenal tentang sesepuh di Desa Prajan. Diharapkan bisa menjadi motivasi dari pengalaman Kiai Abdul Alam. Pembahasan. Berdirinya pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosial budaya masyarakat sekitarnya. Pesantren dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia karena pesantren telah banyak berperan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Peran pondok pesantren yang berpegang teguh pada idealisme membangun jaringan intelektual hingga menjunjung tinggi moral akhlak dalam agama Islam. Seseorang disebut kiai apabila ia mengasuh, memimpin pesantren dan orang yang memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran Islam. Karena itu, Kiai Abdul Alam Prajan Camplong Sampang adalah sesepuh para ulama Sampang. Beliau hidup pada zaman pemerintahan. Bulan niat hatinya untuk mondok, akhirnya beliau berangkat ke PP Aji Gunung atas saran ibunya. Sesampai di sana, beliau diterima dengan senang hati dengan Kubul beberapa murid PP Aji Gunung Sampang, Kiai Maulana Abdul Jabar Napo dan Rora Abdul Rahman Rabeh, Kiai Aji Nampo, Syekh Abdul Karim Camplong. Menjadi menantu Kiai Abdul Alam dengan istri. Berjalan kira-kira 12 km, akhirnya mereka menemukan dua buah gua besar di Desa Prajan. Karena gua itu tempat penyepian, Kiai Abdul Alam menamakan kampung itu dengan Penyajian. Setelah semua santri PP Aji Gunung pindah ke Prajan, maka mulai ramailah pondok pesantren di Kiai Abdul Alam. Dan sampai sekarang dinamakan Pondok Pesantren Satu Telak. Saya tahu sini. Ciri-ciri mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan mengendalikan, mampu memberi arah kepada perkembangan budaya.
karakteristik, memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, berasal dari anggota-anggota tetua masyarakat. Fungsi, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Berfungsi mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Kesimpulan, pesantren dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia karena pesantren telah banyak berperan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia dalam agama Islam. Seseorang disebut kiai apabila ia mengasuh, memimpin pesantren dan orang yang memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran Islam, memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Kiai merupakan faktor yang dibangunnya sebuah pondok pesantren. Kiai Abdul Alam, sesepuh para ulama Sampang, beliau dimakamkan di Desa Perjalanan, putra dari Senopati Sumenep, dan beliau mondok di pondok pesantren Aji Gunung yang diasuh oleh Erah Kobul, seorang ulama besar di Kabupaten Bangkalan. Saran, tentunya saya sebagai penulis makalah ini sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Demi menjadikan makalah ini lebih sempurna, maka kami mengharapkan masukan dan kritikan yang dapat memperbaiki makalah ini menjadi sempurna. Semoga makalah ini yang kami buat menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.